semuanya, perkenalkan teman-teman, nama saya Indria Fahrunisa, salah satu analis di Cognoscenti Consulting Group. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perbedaan antara SOP dengan peta lintas fungsi. Jika kita ulas kembali secara teori, peta lintas fungsi adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja unit yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. Sedangkan SOP adalah standar tertulis yang mendokumentasikan kegiatan atau proses rutin yang dapat dipergunakan untuk menggerakkan para pegawai agar dapat mencapai tujuan organisasi dengan memperjelas alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya. Untuk mewujudkan SOP yang terintegrasi, maka dalam menuliskan dokumen SOP perlu mengacu pada peta proses bisnis, terutama pada bagian peta lintas fungsi. Perbedaan yang pertama antara flowchart SOP dengan peta lintas fungsi adalah posisi pelaku kegiatan. Pelaku adalah unit organisasi atau unit kerja yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan serangkaian kegiatan tersebut. Ini adalah gambaran dari flowchart peta lintas fungsi. Sebagai contoh, pelaku yang terlibat dalam penyusunan prastudi kelayakan prakarsa badan usaha ada gubernur, PJPK, tim KPDBU, simpul KPDBU, dan prakarsa badan usaha. Pada peta lintas fungsi, pelaku-pelaku kegiatan digambarkan secara vertikal dan terdapat di samping kiri pada bagian peta lintas fungsi. Sedangkan pada SOP, untuk pelaku-pelaku kegiatan dicantumkan pada kolom pelaksana dan digambarkan secara horizontal. Perbedaan yang kedua antara peta lintas fungsi dengan SOP terletak pada alur kegiatan. Alur kegiatan pada peta lintas fungsi digambarkan secara horizontal, dan kegiatan yang digambarkan dalam peta lintas fungsi adalah kegiatan utama atau kegiatan major activities. Penjelasan setiap kegiatan yang dilakukan oleh satu pelaku atau beberapa pelaku pada peta lintas fungsi tercantumkan di setiap simbol yang ada. Sebagai contoh, dalam melakukan penilaian prastudi kelayakan dilakukan oleh pelaku PJPK dan tim KPDBU. Sedangkan pada SOP, alur kegiatan digambarkan secara vertikal. Kegiatan yang digambarkan dalam SOP adalah kegiatan-kegiatan yang lebih detail dan terperinci, sehingga dalam satu kotak kegiatan pada peta lintas fungsi dapat menjadi beberapa kotak kegiatan dalam dokumen SOP. Penjelasan setiap kegiatan yang dilakukan oleh satu pelaku atau beberapa pelaku pada SOP dicantumkan pada kolom kegiatan. Sedangkan untuk flowchart-nya terdapat pada kolom pelaksana. Jumlah simbol dalam satu kegiatan menggambarkan jumlah pelaku yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Sebagai contoh, dalam melakukan penilaian prastudi kelayakan, terdapat dua simbol kotak, yang artinya terdapat dua pelaku dalam melakukan kegiatan penilaian prastudi kelayakan, yaitu PJPK dan tim KPDBU. Perbedaan yang ketiga antara peta lintas fungsi dengan SOP dapat dilihat dari simbol pada flowchart. Simbol pertama pada peta lintas fungsi adalah simbol kotak bergaris yang menggambarkan suatu acuan yang bisa menjadi input ataupun output dari subproses yang lain. Biasanya, kotak bergaris ini terletak di awal dan di akhir kegiatan, namun tidak menutup kemungkinan dapat terletak di tengah kegiatan. Simbol yang kedua yaitu simbol kotak yang menggambarkan suatu proses atau kegiatan tertentu. Simbol yang ketiga yaitu simbol belah ketupat menggambarkan kegiatan pengambilan keputusan, seperti contohnya pengambilan keputusan iya atau tidak. Dan simbol yang terakhir pada peta lintas fungsi adalah simbol anak panah yang mendeskripsikan arah alur kegiatan.
Sedangkan pada SOP terdapat beberapa simbol yang sama dengan peta lintas fungsi, seperti contohnya simbol belah ketupat, simbol kotak, dan simbol anak panah. Sedangkan simbol kapsul menggambarkan tanda dimulai dan diakhirinya kegiatan. Penjelasan setiap kegiatan dapat dilihat pada kolom keterangan. Simbol yang terakhir adalah simbol segi lima atau off-page connector. Simbol ini mendeskripsikan hubungan antara simbol yang berbeda halaman. Kepala segi lima ini juga menentukan arah alur kegiatan. Seperti contohnya, pada halaman pertama terdapat kegiatan menyetujui draft rencana program. Jika disetujui, maka akan dilanjutkan pada halaman kedua, yaitu untuk melakukan pembahasan rancangan program. Perbedaan yang terakhir antara peta lintas fungsi dengan SOP terletak pada mutu baku. Mutu baku merupakan acuan waktu suatu langkah kegiatan tertentu yang wajib diselesaikan, sehingga keseluruhan proses dapat berjalan dengan optimal. Mutu baku tidak terlihat di peta lintas fungsi, namun mutu baku dapat terbagi menjadi 3 pada SOP, yaitu kelengkapan, waktu, dan output. Mutu baku yang pertama, yaitu mutu baku kelengkapan, merupakan dokumen yang diperlukan atau dokumen prasyarat dalam melakukan suatu kegiatan. Sebagai contoh, dalam melakukan penilaian prastudi kelayakan, diperlukan kelengkapan SK Tim KPDBU, SK Delegasi Kewenangan PJPK, dan dokumen prastudi kelayakan. Mutu baku yang kedua adalah mutu baku waktu. Mutu baku waktu menjelaskan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan persyaratan atau kelengkapan yang diperlukan. Sebaiknya dalam penulisan satuan mutuan baku dituliskan dalam satuan hari. Hal ini dikarenakan jika satuan dalam jam sulit untuk dikonversikan dan sulit untuk dipastikan ketepatan dari SOP tersebut. Jika terdapat hal-hal tertentu yang belum tercantum dalam butir kegiatan, dapat dimasukkan dalam kolom keterangan. Sebagai contoh dalam hal ini, waktu dalam melakukan penilaian prastudi kelayakan tidak dapat dipastikan selama 30 hari. Maka dapat ditambahkan pada kolom keterangan berupa waktu penilaian dokumen prastudi kelayakan dapat diperpanjang apabila diperlukan. Selain itu, dalam SOP juga dicantumkan batas maksimum pengerjaan. Batas maksimum pengerjaan adalah jumlah hari yang diperlukan dalam melakukan kegiatan dalam satu SOP. Sebagai contoh dalam hal ini, batas maksimum pengerjaan penyusunan prastudi kelayakan adalah sebanyak 60 hari kerja. Dan mutu baku yang terakhir, yang ketiga, yaitu mutu baku output. Mutu baku output merupakan dokumen hasil dari proses kegiatan tersebut. Sebagai contoh, dalam melakukan penilaian prastudi kelayakan, output yang dikeluarkan berupa berita acara hasil penilaian dokumen prastudi kelayakan. Demikian teman-teman materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai perbedaan antara SOP dengan peta lintas fungsi, teman-teman semua bisa membaca buku berjudul Petunjuk Praktis Penyusunan Peta Proses Bisnis karya Bapak Martinus Tukiran dan Ibu Nurul Amalia. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa menghubungi nomor di bawah ini. Terima kasih.